rempong banget anak-anaknya, sok kecantikan, centil gitu, kurang lebih. Cantik dan centil. Ya. Ada yang mungkin bisa dilanjut? Siapa? Arya. Gue di sini berperan sebagai Doni. Doni itu karakternya dia adalah pacar si Desi. Desi kan yang punya rumah tuh yang di horor-horornya dalam rumahnya Desi. Tapi si Doni ini udah nyadar kayak dari pertama dari awal. Udah ngerasain ya dia? Udah ngerasain kok, agak aneh. Kalau dari luar ya. Terus kalau Doni sendiri tuh karakternya dia lebih ke karakter yang mereka ini kan masih anak 17 tahun. Dan terus malah juga sekitar seumuran si Doni ini umurnya kayak lebih tua, kayak pacar jadi yang lebih tua, lebih rebel, lebih nakal, lebih bad boy. Kalau Aisyah? Aku di sini berperan sebagai Desi. Di situ sahabatnya Gladys sama Bella. Sama sih mereka anak-anak gitu zaman sekarang yang demennya nongkrong-nongkrong, cowok-cowok. Terus Desi itu umurnya 17 tahun tapi dia pengen nyobain yang lebih dari umurnya. Ya contohnya pacaran sama Doni yang lebih tua, 23 tahun. Okay. Terus coba segala hal yang sebenarnya belum cukup untuk dia. Terus dia itu terkesannya sombong sih. Terus dia nggak suka juga sama yang namanya Mala. Satu orang yang paling dia benci itu cuma Mala doang. Ada apa sampai dia benci itu? Ya pokoknya ada kejadian, pokoknya adalah kejadian yang bikin dia benci banget sama Mala, makanya nonton aja. Harus nonton kalau mau tahu. Sarah. Kalau aku di sini berperan sebagai Bella. Lanjut. Bella itu nggak jauh beda sih karakternya sama Gladys sama Desi. Dia anaknya ya anak milenial, sok cantik juga, sombong, cuma lebih ke cuek dibanding Gladys. Jennifer, kira-kira atau nanti teman-teman juga boleh tambahin. Kenapa terima tawaran film ini? Apa karena trennya lagi horor sekarang? Kalau karena trennya lagi horor sih enggak, cuman karena filmnya sendiri sih judulnya Tembang Lingsir dan aku udah tahu lagu Tembang Lingsir itu udah lama banget ya. Dan dari pasti, mana tuh? Dari YouTube, dari teman, dan pasti semua orang udah nggak asing lagi dong sama Tembang Lingsir dan tahu gimana lah kisah horornya. Jadi aku kayak tertarik main karena setahu aku film Tembang Lingsir itu belum ada dan ini ide yang bagus banget untuk dijadiin film. Kalau biasanya lagu Tembang Lingsir kan dipakai untuk soundtrack lagu-lagu horor. Kalau ini sekarang difilmkan sama karena sutradaranya Pak Rizal Mantovani. Makanya aku tertarik banget karena aku tahu Pak Rizal tuh salah satu sutradara yang udah banyak banget bikin film-film horor, banyak film yang box office juga sih. Jadi karena sutradara juga, faktor sutradara juga. Sutradaranya juga termasuk. Kalau soal peran itu apa juga pengalaman main gitu iya, juga? pasti aku juga ngeliat perannya juga sebelumnya aku pasti belum pernah coba karena di sini perannya bermain horor gitu kan, apalagi beradu akting sama banyak anak-anak asing gitu. Ada yang seniornya juga, perannya bagus, karakternya suka. Arya juga sama? Kalau aku sendiri sih lebih ke faktor kayak sekarang kan hype-nya lagi horor, tapi bukan berarti aku ambil horor soalnya semuanya lagi horor, tapi lebih ke aku mau nyobain. Aku kan belum pernah main horor sebelumnya, jadi aku mau nyobain kayak main horor itu soalnya kayak gimana, terus buat experience juga sih. Terus juga especially aku dapat chance kayak gini, direkturnya Mas Rizal sama kayak si JJ, aku langsung kayak oh ya udah kalau aku mau nyobain horor sekalian aja sama yang Mas Rizal, sama yang udah tahu cara bikin horor kayak gimana, cara dikemasnya bagus kayak gimana. Dan puas? Aisyah? Kalau aku ini kan horor pertamaku, benar-benar horor pertamaku. Aku seneng sih bisa kerja sama dengan teman-teman, ya sama juga sutradaranya Pak Rizal Mantovani yang udah terkenal banget kalau ngedirect film horor tuh kayak segimana bagusnya. Jadi aku memilih film ini karena aku bakalan tahu, aku tahu kalau
ceritanya ini tuh bakalan bagus. Dan emang benar, pertama aku reading, awalnya kan aku nggak tahu ya ini ceritanya bakalan kayak gini, bakalan se-complicated ini. Aku kira kayak oh ya udah horor-horor biasa aja, tapi kenapa aku nggak coba gitu. Tapi pas aku baca, gila itu benar-benar bikin aku tertarik banget. Dan ya sama sih sama yang lain. Ternyata ceritanya berbeda gitu ya. Iya, berbeda. Ini kan juga menceritakan tentang fakta. Kalau Sarah? Kalau aku sih karena ini film pertama aku, terus juga aku suka banget sama film horor. Terus kalau misalnya film horor itu kan kita lebih ada tantangannya ya buat acting. Karena actingnya gimana kita harus tegang banget, gimana rasanya dikejar-kejar. Jadi lebih ada tantangannya sih kalau film horor. Makanya aku ambil. Untuk karakternya sendiri kan nih jadi anak milenial yang centil lah ya, kasarnya yang centil, terus ya kecentil dan ganjen gitu. Untuk karakternya sendiri susah nggak sih, atau memang mungkin oh ini gue banget nih karakternya? Kalau susah sih kayaknya enggak sih. Gue banget juga enggak banget. Cuman apa? Enggak, kalau misalnya kayak kecintilannya sih enggak, maksudnya tapi kalau anak milenialsnya banget itu hampir sama kayak kita, dan kita aktingnya rasanya hampir nggak beda jauh sama kayak kita sehari-hari kalau ngobrol. Iya, karakter centil tuh belum tentu kita yang harus over banget. Iya, maksudnya kayak centil dalam cara ngomongnya gitu, yang kayak gimana gitu. Ya kebetulan juga aku dapet peran tuh selalu yang ya milenial, centil gitu-gitu lah, Antagonis antagonis, gitu kan. jadi nggak jauh beda. Kalau Vasco emang selalu dapat peran om. Enggak. Oh, Malah enggak. bad boy rebel. Ini pertama kali. Emang bad boy ya. Pertama kali dapat karakter kayak gitu. Nah iya tahu. Yang habis ini juga kayak gitu tapi masalah. Tapi yang sebelumnya nggak pernah. Sebelumnya juga. Sebelumnya nggak pernah. Sebenarnya jadi cowok kalem. Kalem. Mungkin mereka belum melihat sisi aslinya Oh. Vasco gitu. Dari film Berarti kalau itu ini baru- sisi aslinya dari dia film ya? itu baru kelihatan, jadi oh ini ternyata cocoknya jadi bad boy rebel gini ya. Yang umurnya 20. Padahal dia masih umur 19. Tapi cocok jadi 23. Kalau 23 percaya lah semua orang. Wah, Berarti gila Anda sih cuma Vasco. melihat saya dari luar saja. Oh, kok sabar sih? Berarti kalau karakternya nggak jauh berbeda sama Nggak. karakter kalian masing-masing berarti. Nggak jauh banget. Oh, enggak. Kalau Aku bedanya, aku nggak suka cewek yang underage. Oh, siap-siap. Tapi Underage-nya Langsung curhat 1 berarti. tahun gitu nggak suka? 2 tahun ya. Enggak, kalau di filmnya lebih jauh lagi dong, 5 tahun. Oh iya. Jangan. Di Asia juga segitu kan, nomor 19 suka 10 tahun gitu kan. waduh, wah gila sih. Itu jangan. Itu parah sih. Itu masuk penjara lama sih. Oh iya gitu bisa. Iyalah. Udah back to topic. Tapi main kayak- juga. Hah? Di Asia main juga. Enggak. Oh. Jadi kalian kan ini di film pertama baru ketemu berarti. Iya. Nah untuk ngebangun chemistry kalian kan ini satu geng kan nih, satu geng ngebangun chemistry-nya seperti apa? Kalau chemistry menurut aku gampang banget ya. Yang kalau Karena seumuran di ya? sini, karena Hampir seumuran pertama, dan beberapa aku udah kenal lama sama Vasco, aku udah kenal sama Sarah. Kalau untuk Aisyah masih waktu itu baru kenal, Ya, cuman pertama kali. Aisyah baru kenal ternyata udah urat malunya langsung putus. Kita langsung kayak langsung berasa udah 1 tahun kenal gitu. Kita juga waktu itu proses readingnya nggak lama sama sekali, bener setengah hari doang. Itu bahkan kita nggak reading, kita cuman ketemuan doang, kenalan doang, saling tahu oh ini jadi itu. Ya, besok Tapi langsung ternyata ketemu. sisanya di lokasi untuk kayak membangun chemistry, ternyata anaknya asik-asik semua. Jadi nggak susah sama sekali sih. Mungkin juga karena umur kita nggak jauh-jauh beda, jadi topiknya masih sama, pembicaranya jadi nyambung. Kecuali sama om-om sebelah. Waduh, lagi Yang dan datang lagi kalau dari ada sekolah. makanan doang. Waduh. Sisanya hilang. Pas kok kayak dibully terus itu selama syuting. Ya enggak, soalnya saya kan beda umur sama mereka. Itu kan nggak jauh beda. Gue hangoutnya sama Mas Rifto. Oh iya. Kan om-om kan. Om mainnya Enggak, tapi bukan itu aja ya. Masalahnya kalau syuting, mereka tuh kalau ngomong nggak berhenti ngomong. Oh iya. Jangan begitu. Ribet juga bising. Tapi giliran ada makanan, ada mie goreng, mie kuah, oh Vasco pengen makan Hidungnya nih. Nah, misalnya mereka yang bagus, jadi kayak stop. Oh iya. Datang tiba-tiba, itu apaan? Enak gak sih? Cobain dong. Kan ya, coba sekali habis. Yang Udah ngabisin gitu, bukannya cewek, pergi. iya. Iya Vasco. Tapi di lokasi syuting ada pengalaman mistis nggak?
Ini kan film horor ya. Ceritain Sarah aja dong, Sarah aja lah. Dari kiri dulu, dari kiri. Jangan Dari bosen. Jennifer dulu. Enggak, jadi pengalamannya itu sama aku sama Sarah, tapi mending Sarah yang ceritain karena biar bisa Karena gue kalau gue yang ceritain jadi lucu karena gue dengernya suara kodok. Ayo deh. Ya udah gini, jadi ceritanya kita lagi mau ambil satu scene di hutan. Di mana itu? Di Depok. Oh. Itu benar-benar hutan. Depok di Depok tuh studio alam. Oh. Itu benar-benar hutan yang kosong banget, gak ada lampu sedikit pun. Jadi kita mau take scene lari-lari. Jadi semua orang tuh ada di belakang kamera kan. Yang ada di tengah-tengah hutan cuman ada aku sama Sarah doang berdua. Terus nggak lama aku bercanda sama Sarah, aku kayak bilang, Sar, awas nih ada setan gini-gini segala macem lah, biasa bercanda. Tiba-tiba nggak lama kayak 2 detik 3 detik gitu, tiba-tiba ada suara kuntilanak ketawa Dari belakang atas. dari belakang, dan itu suaranya jauh banget. Jadi kalau biasanya suaranya jauh itu berarti dia deket kan, dan suaranya tuh benar-benar jelas banget yang nyaring high pitch banget suaranya. Terus aku tanya ke Sarah, denger nggak? Sarah bilang, suara kodok. Terus aku kayak, ya kali suara kodok kayak gitu, kayak suara kodok dan kuntilanak jauh berbeda banget ya. Terus ternyata clip on kita itu masih nyala dan orang samennya itu ternyata denger juga. Terus dia langsung kayak astagfirullahaladzim, baca doa aja. Itu sih yang pengalaman mistis dan terjadi 2 kali, yang di set rumah sama hutan. Rumah juga di studio alam itu? Iya, bukan, rumah di Sentul. Oh, rumah di situ. Aku juga villa gelap banget.